Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur buat segala berkat dan cinta kasih Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan serta kesehatan yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami tetap tertuju kepada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nats kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-32 sampai 43. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-32 sampai 43. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kepada kita, Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang ada di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberikan sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas di Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah mereka sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu membujukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang sampai kepada kita pada hari ini adalah mukjizat itu nyata. Mungkin di antara kita di sini ataupun Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang ada di sini, mengetahui lagu yang judulnya Mukjizat Itu Nyata. Begini lagunya. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Nah, lagu tersebut nanti bisa dinyanyikan di rumah ya, karena lagunya itu masih panjang, jadi saya hanya bisa menyanyikan sedikit saja. Nah, dari lagu tersebut kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mukjizat-mukjizat, dan mukjizat itu diturunkan kepada salah satu muridnya, yaitu bernama Petrus.
Nah, mungkin di antara kita yang ada di sini pasti mengenali Petrus, bukan? Petrus ini adalah salah satu murid yang paling dikasihi Yesus. Meskipun ia dikasihi Yesus, Petrus ini juga pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, dan ia juga pernah menghalangi Yesus untuk pergi ke salib. Namun, berkat pengampunan yang diberikan oleh Yesus, Petrus mau memberi dirinya untuk dipakai oleh Roh Kudus untuk melayani di berbagai tempat. Ia diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di sini kita akan melihat 2 cerita yang menarik. Yang pertama itu ada seorang murid yang bernama Eneas, yang dimana kondisi Eneas pada saat itu ia mengalami lumpuh selama 8 tahun dan ia terbaring lemah di tempat tidurnya. Lalu kemudian Petrus datang mengunjunginya dan untuk menyembuhkan Eneas. Ia mengatakan, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau," di ayat 34. Sekali lagi, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Nah, di sini Petrus ingin tekankan pada Eneas dan juga para pengikut Kristus lainnya bahwa Yesus memiliki satu kuasa yang sangat luar biasa untuk menyembuhkan. Jadi, bukan sekedar nama saja yang disiarkan, tetapi nama itu juga sangat powerful, baik itu dalam kesembuhan maupun dalam penginjilan. Dan Eneas diizinkan Tuhan mengalami hal tersebut. Lalu dikatakan juga di ayat 34, "Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga Eneas bangun. Nah, ketika mujizat itu terjadi di dalam kehidupan Eneas, maka sebenarnya yang dipulihkan bukan saja Eneas, tetapi yang lainnya juga. Karena selama 8 tahun, mereka melihat melalui mata kepala mereka sendiri bahwa penyakit Eneas tidak dapat disembuhkan. Tetapi ketika Eneas bangkit dan bangun, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Artinya, melalui kesembuhan Eneas, Injil tetap diberitakan. Pada cerita yang kedua, di Lida, tepatnya di Yobe, ada seorang wanita yang bernama Tabita. Dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan Dorcas. Nah, si Tabita ini dikenal dengan kebaikannya yang sangat luar biasa, dan ia juga suka memberi sedekah kepada sesama dan kepada janda-janda yang berada di kota Yobe tersebut. Karena ia sangat baik, ia sangat disukai dan sangat disayangi oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika Tabita jatuh sakit dan meninggal dunia, mereka yang ada di Yobe itu tidak hanya diam saja. Mereka mendengar Petrus yang sedang melayani di Lida pada saat itu, dan mereka langsung mengundang Petrus untuk datang ke rumah Tabita. Ketika Petrus datang, Petrus meminta kepada semua orang untuk meninggalkan ruangan. Di situ Petrus berlutut, dan hal ini menunjukkan kerendahan hati Petrus di hadapan Allah, dan ia berdoa memohon kepada Tuhan. Dan ketika ia berdoa, Tabita membukakan matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun dan langsung duduk. Dan mujizat kebangkitan itu pun terjadi di Lida. Dan efek dari kebangkitan Tabita ini adalah banyak orang yang menjadi percaya kepada dia. Di ayat 42, banyak orang yang menjadi percaya kepada dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari kedua cerita yang sangat luar biasa ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kita sepertinya lumpuh. Tetapi jika iman kita dibangun, iman kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, maka kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan
penuh percaya. Mungkin kita tidak mempunyai karunia seperti Petrus yang banyak melakukan mukjizat. Namun, prinsip pelayanan berpusat pada Kristus harus selalu kita pegang teguh. Kuasa Allah tidak pernah berubah. Mukjizat tetap masih ada kepada orang yang percaya kepadanya. Allah dapat mengubah keadaan malang menjadi lebih baik. Yang penting adalah kesungguhan kita untuk menyerahkan segala persoalan kita ke dalam tangannya. Sekarang tugas kita itu adalah untuk mengalirkan hati dengan kasih, agar kasih itu membasahi banyak jiwa yang kehausan dan menyuburkan banyak hati yang gersang. Sama seperti pepatah mengatakan, apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Jika kita menabur benih jagung, maka yang kita tuai adalah jagung. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur buat segala berkat dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan ini Tuhan. Biarlah firman ini dapat kami pegang dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, untuk aktivitas kami selanjutnya, tetap kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.